Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Salsabila. Saya dari kelas A1 Prodi Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang SVM. Apa itu SVM? SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM sangat populer karena kemampuannya menangani data yang kompleks dengan memaksimalkan margin antara kelas-kelas pada dataset. Prinsip dasar SVM. Yang pertama, hyperlink. SVM bekerja dengan mencari hyperplane, garis atau bidang pemisah terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas. Hyperplane adalah keputusan yang diambil untuk memisahkan dataset ke dalam kategori berbeda. Yang kedua, support vector. Support vector adalah data-data di tepi kelas yang paling dekat dengan hyperplane. Data ini memainkan peran penting dalam menentukan posisi hyperplane. Yang ketiga, margin maksimum. SVM berusaha memaksimalkan margin, yaitu jarak antara hyperplane dan data dari masing-masing kelas yang paling dekat dengannya. Semakin besar margin, semakin baik performa model dalam generalisasi terhadap data baru. Jenis-jenis SVM. Yang pertama, linear SVM digunakan jika data dapat dipisahkan dengan garis lurus atau bidang linear. Contoh memisahkan dua kelas seperti ya dan tidak pada data dengan hubungan sederhana. Yang kedua, nonlinear SVM digunakan untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Dalam kasus ini, SVM menggunakan teknik yang disebut kernel trick atau untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi agar data menjadi linear di ruang tersebut. Fungsi kernel adalah teknik matematika yang digunakan untuk mengubah data agar dapat dipisahkan dengan hyperplane di dimensi yang lebih tinggi. Beberapa jenis kernel umum. Yang pertama, linear kernel, cocok untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Yang kedua, polynomial kernel, cocok untuk hubungan nonlinear dengan kompleksitas yang lebih rendah. Yang ketiga, RBF kernel, cocok untuk hubungan nonlinear kompleks. Dan yang terakhir, sigmoid kernel, menggunakan fungsi sigmoid sebagai basis pemisahan. Aplikasi SVM yang pertama adalah klasifikasi, deteksi spam pada email, identifikasi wajah pada gambar, klasifikasi penyakit berdasarkan data medis. Yang kedua, regresi SVR support vector regression, memprediksi nilai kontinu seperti harga rumah atau prediksi stok pasar. Yang ketiga, deteksi outlier. SVM juga bisa digunakan untuk mendeteksi data yang menyimpang dari pola. Keunggulan SVM efektif untuk dataset berdimensi tinggi, tidak mudah overfitting, terutama dengan kernel yang tepat. Yang terakhir, cocok untuk data dengan margin yang jelas antara kelas. Kelemahan SVM yaitu memerlukan tuning parameter seperti C atau penalty parameter dan jenis kernel. Kurang efisien untuk dataset yang sangat besar karena kompleksitas komputasi. Dan yang terakhir, sulit untuk diinterpretasikan pada data yang sangat kompleks. Saya akan menjelaskan codingan tentang SVM. Import NumPy ASNP digunakan untuk perhitungan numerik dengan array multidimensi dan fungsi matematika. Import Matplotlib PyPlot ASPLT digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Import Pandas ASPD digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam tabel atau data frame. Dataset PDR-CSV Diabetes CSV digunakan untuk memilih data berdasarkan posisi baris dan kolom indeks. X sama dengan dataset ilog 2, 3 values digunakan untuk memilih data berdasarkan posisi baris dan kolom indeks. Y sama dengan dataset ilog 4 values digunakan untuk variabel Y akan menjadi array yang berisi nilai dari kolom target dataset. From sklearn model selection import train test split digunakan untuk mengimpor suatu pustaka sklearn model selection.
X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split, X, Y test size, random state sama dengan 0 digunakan untuk X untuk fitur input dari dataset, Y untuk target output dari dataset. X train itu adalah fitur input data latih 75% dari input data X. X test fitur input data uji 25% dari data input X. Y train output dari data latih 75% untuk output Y. Y test output data uji 25% dari data output Y. From Scikit-learn Preprocessing Import Standard Scalar digunakan untuk kelas pustaka. Scikit-learn digunakan untuk melakukan standarisasi data. SC sama dengan standar scalar digunakan untuk parameter telah dihitung dari data latih untuk mentransformasi data uji. Xtrain SCV transform Xtrain digunakan untuk data uji yang distandarisasi dengan parameter data latih. Xtest SC transform Xtest digunakan untuk data uji yang distandarisasi dengan parameter dari data latih. From Scikit-learn SVC import SVC digunakan untuk data klasifikasi. Classifier SVC kernel sigmoid random state sama dengan 0 digunakan untuk memecahkan data yang tidak linear ke ruang berdimensi lebih tinggi hingga data dapat dipisahkan. Classifier fit Xtrain Ytrain digunakan untuk melatih model SVM menggunakan data latih. Xtrain dan Ytrain memetakan hubungan antara fitur X dan target Y untuk memprediksi baru di masa depan. Y pred sama dengan classifier predict X test digunakan untuk memprediksi hasil kelas data uji menggunakan SVM sebelumnya telah dilatih. From Scikit-learn matrix import confusion matrix digunakan untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas dalam bentuk tabel. CM sama dengan confusion matrix Y test Y pred digunakan untuk mengklasifikasi hasil string berisi matriks evaluasi untuk setiap kelas. From Scikit-learn matrix import classification report print atau hasil classification report and classification report Y test Y pred adalah menjelaskan tentang komprehensif kinerja model setiap kelas dalam klasifikasi multi-kelas atau biner, menghasilkan string berisi metrik evaluasi untuk setiap kelas. Ini adalah akurasinya 0,54, makro averagenya 0,01, 0,01, 0,01, 192, weighted average 0,29, 0,54, 038, 192. Terima kasih.